Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMP Negeri 1 Bareng. Semoga di SMP Negeri 1 Bareng kalian bisa lebih berprestasi. Perkenalkan, nama saya Pak Yunan, ya. Saya mengajar di SMP 1 Bareng, khususnya mata pelajaran IPA. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan materi-materi IPA yang akan kita berikan pada kelas 7, 8, dan 9. Sehingga pada kali ini adalah materi perkenalan pada kalian. Seandainya kalian belum bisa, nanti di kelas 7, 8, dan 9, materi ini akan dibahas lebih dalam lagi. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi yang pertama, materi kita adalah klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup memiliki tingkat keanekaragaman sangat tinggi. Semakin lama makhluk hidup akan semakin bertambah banyak, sehingga keanekaragamannya juga bertambah. Untuk mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam tersebut, maka dibutuhkan klasifikasi, di mana klasifikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus berdasarkan atas persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup. Carolus Linnaeus menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Takson merupakan urutan klasifikasi makhluk hidup mulai dari yang tertinggi yaitu kingdom hingga yang terendah adalah spesies. Kunci determinasi adalah kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, familia, genus, atau spesies. Dasar yang digunakan adalah identifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bentuk atau morfologi dan organ dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan ukuran, tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya. Semakin banyak kesamaan ciri, maka semakin dekat tingkat kekerabatannya. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu sistem organisasi kehidupan. Pada sistem organisasi kehidupan ini, kita akan banyak membahas atas sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga organisme. Yang pertama adalah sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel sebagai unit struktural terkecil bermakna bahwa sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Setiap sel tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama adalah membran plasma, kemudian inti sel atau yang disebut dengan nukleus, sitoplasma, dan organel sel. Pada makhluk hidup multiseluler, sel-sel yang memiliki bentuk serupa, berkumpul bersama, dan menjalankan satu fungsi yang sama, maka akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan yang berbeda kemudian akan membentuk suatu organ yang memiliki fungsi tertentu. Organ-organ yang berbeda akan bekerja bersama-sama dan akan membentuk sistem organ. Yang kedua adalah jaringan. Sel yang memiliki bentuk, fungsi, dan sifat yang sama akan membentuk jaringan. Dalam hal ini akan dibahas mengenai jaringan tubuh, tumbuhan, dan jaringan hewan. Yang ketiga adalah organ. Organ adalah gabungan beberapa jenis jaringan yang terorganisasi dalam fungsi tertentu. Berikut ini akan dibahas mengenai organ pada tumbuhan dan hewan. Yang keempat adalah sistem organ. Sistem organ adalah gabungan dari berbagai organ untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Setiap organ memegang peranan yang sama penting dalam menjalankan fungsinya. Yang kelima, organisme atau individu. Semua sistem organ
akan bekerja sama untuk melakukan fungsi hidup atau proses kehidupan untuk menopang kehidupan organisme atau individu. Pada dasarnya, keberlangsungan hidup organisme berkaitan dengan hubungan antara sistem organ yang satu dengan sistem organ yang lainnya. Berikutnya, materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, di mana standar komunikasinya adalah memahami pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KD-nya 3.7 menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Indikator dari pembelajaran materi interaksi makhluk hidup dan lingkungan yang pertama adalah menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua adalah menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Yang pertama adalah ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem disusun oleh komponen biotik berupa makhluk hidup dan komponen abiotik atau berupa makhluk yang tak hidup. Setiap makhluk hidup menempati tempat yang sesuai yang disebut dengan habitat. Setiap makhluk hidup juga mempunyai peranan tertentu yang disebut dengan nesia. Dalam ekosistem terdapat tingkatan trofik komponen biotik, yaitu pada organisme yang berperan sebagai produsen atau penghasil makanan, kemudian konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, konsumen puncak, dan pengurai. Dalam ekosistem terdapat tingkatan organisasi makhluk hidup menyusunnya. Individu-individu sejenis menyusun populasi. Beberapa populasi makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan membentuk komunitas. Komunitas dengan lingkungannya membentuk suatu ekosistem. Beberapa ekosistem membentuk bioma, dan keseluruhan bioma dan ekosistem di bumi menyusun biosfer. Di dalam ekosistem yang seimbang, komponen penyusun ekosistem selalu berada dalam komposisi yang seimbang. Ekosistem bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Perubahan suatu ekosistem menuju keseimbangan dalam jangka waktu yang lama disebut dengan suksesi. Komponen penyusun ekosistem selalu berinteraksi baik sesama biotik maupun komponen abiotik dengan komponen abiotik. Interaksi ini membentuk jaring-jaring kehidupan yang terdiri dari rantai makanan, jaring-jaring kehidupan, dan piramida makanan. Hubungan antar organisme dalam suatu ekosistem dapat berupa hubungan netral, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, parasitisme, kompetisi, dan predasi. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian simbiosis komensalisme yaitu hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Tapi kalau hubungan parasitisme, hubungan antar makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Kemudian keanekaragaman makhluk hidup berfungsi sebagai sumber pangan, pakaian, perumahan, kesehatan. Keanekaragaman juga memberi manfaat secara ekonomi, ekosistem, dan keilmuan. Beberapa upaya pelestarian keanekaragaman hayati adalah dengan membuat undang-undang, penyuluhan kepada masyarakat, membuat taman nasional, cagar alam, kebun raya, dan taman laut. Ini tujuan supaya ekosistem itu dalam keadaan yang seimbang. Berikutnya, materi yang akan saya sampaikan adalah tumbuhan dan hewan adalah sahabatku. KD-nya adalah 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Indikatornya yang satu, peserta didik dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama akan saya bahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua. Yang pertama adalah secara generatif, yang kedua adalah secara vegetatif. Secara generatif, ini ada bunga dan biji, dan buahnya diawali dengan penyerbukan.
Kemudian secara vegetatif, saya lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu ini adalah gambar perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif, dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Ya. Di sini gambar perkembangbiakan generatif, ya. Kemudian yang di bawahnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Ini cangkok, kemudian stek, ya, kemudian menyambung. Kemudian ada perkembangbiakan vegetatif alami. Di sini ada tunas, batang, dan sebagainya. Kemudian perkembangbiakan pada hewan ada dua macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif atau secara kawin, dan yang kedua adalah perkembangan secara vegetatif atau tidak kawin. Ada, kalau pada generatif ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Kalau vegetatif ada tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Di sini adalah gambar perkembangbiakan hewan secara ovipar, artinya hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah kura-kura, burung, ikan, dan ayam. Kemudian vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah kucing, sapi, dan lumba-lumba. Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar, adalah bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular, kadal, dan platypus. Ciri-ciri makhluk hidup, kompetensi dasarnya adalah di sini 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikatornya, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri makhluk hidup berdasarkan karakter yang ada pada gambar. Di sini saya tunjukkan dua gambar. Yang pertama adalah gambar batu, yang kedua adalah gambar ayam. Dari dua gambar ini, manakah yang termasuk makhluk hidup? Jika kita ingin menyebut salah satu, apakah itu yang gambar yang pertama atau gambar yang kedua, kita harus tahu definisi apa itu makhluk hidup. Ya. Dari peta konsep ini dapat kita baca, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas, yang kedua adalah membuang air, yang ketiga adalah tumbuh berkembang, yang keempat adalah berkembang biak, dan yang kelima adalah menerima dan memberi tanggapan atau menerima rangsang. Kalau makhluk hidup berarti tidak memiliki ciri-ciri yang seperti ada makhluk hidup. Dari gambar ini, mana yang termasuk makhluk hidup, apakah gambar 1 atau gambar 2, maka dari ciri-ciri makhluk hidup dapat kita pilih bahwa yang makhluk hidup merupakan yang gambar nomor 2. Berikutnya adalah rangkaian listrik. Ya. Kompetensi dasarnya 3.5, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Indikatornya, peserta didik dapat membedakan rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arah arus pada rangkaian. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun tanpa cabang atau yang disusun berurutan tanpa cabang. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Ini sumber listriknya, kemudian ini arusnya mengalir, ini tanpa ada cabang di situ. Arus listrik mengalir dari baterai melalui lampu 1 dan melalui lampu 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau dirusak, maka arus listrik akan putus. Jadi jika misalnya lampu 1 ini dilepas atau rusak, maka
lampu yang kedua akan putus. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu cabang atau lebih. Ciri-ciri rangkaian paralel sebagai berikut. Yang pertama, arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu satu tidak melalui lampu dua atau sebaliknya. Jika salah satu alat listrik dilepas atau dirusak, maka arus listrik tetap akan mengalir melalui cabang yang lain. Rangkaian listrik di rumah akan kita susun secara paralel. Tujuannya, jika salah satu lampu dipadamkan, lampu lainnya tetap menyala. Artinya, jika lampu satu ini arusnya diputus, maka lampu 2 akan tetap menyala. Bedanya dengan seri tadi, kalau lampu 1 diputus, maka lampu 2 juga akan putus. Gitu, ya. Jadi bedanya antara seri dan paralel seperti itu. Kemudian rangkaian campuran, yaitu rangkaian listrik yang tersusun atas seri dan paralel. Jadi ada gambar ini adalah rangkaian campuran. Kenapa? Karena ada yang seri dan ada yang paralel. Ciri-ciri rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari ciri-ciri rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang suhu. Kompetensi dasarnya adalah 3.4, yaitu menganalisis konsep suhu, pemulihan kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Indikatornya, peserta didik dapat mengkonversi satuan suhu pada skala termometer. Suhu merupakan derajat panas atau dingin suatu benda. Alat untuk mengukur suhu dinamakan dengan termometer. Kita memiliki ada 4 skala, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini ada tabel untuk mengkonversi atau mengubah dari satuan suhu yang satu ke satuan suhu yang lainnya. Ini Celsius, ini dari Celsius ke Reaumur, ini 4/5C. Kemudian dari Celsius ke Fahrenheit, ini adalah 9/5C plus 32. Nah, angka-angka ini kalau Celsius itu adalah 5, kalau Reaumur itu 4, kalau Fahrenheit itu 9, kalau Kelvin itu 5. Nah, dari mana angka-angka ini didapat? Ini adalah penetapan titik tetap bawah dan titik tetap atas. Pada Celsius itu titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celsius, titik tetap atasnya adalah 100. Pada Reaumur, titik tetap bawahnya adalah 0, titik tetap atasnya adalah 80. Pada Fahrenheit, titik tetap bawahnya adalah 32, titik tetap atasnya adalah 212. Kemudian pada Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Sehingga ini adalah, kalau Celsius tadi kan 100, kemudian pada Reaumur itu adalah 80, kemudian Fahrenheit itu adalah 180, kemudian Kelvin itu 100, sehingga disederhanakan sehingga Celsius itu memiliki angka koefisien 5, Reaumur itu angka koefisien adalah 4, Fahrenheit adalah 9, dan Kelvin adalah 5. Materi berikutnya yang akan saya sampaikan adalah materi tentang tata surya. Kompetensi dasarnya 3.8, yaitu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Indikator yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan terjadinya gerhana bulan total. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan terjadinya gerhana bulan sebagian. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Fenomena alam yang terjadi diantaranya adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Di sini terlihat
proses terjadinya gerhana matahari, yang perlu diingat-ingat bahwa gerhana matahari terjadi jika posisi bulan itu berada di antara matahari dan bumi, sehingga bayang-bayang bulan itu jatuh menimpa bumi. Ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total terjadi jika bayang-bayang inti bumi itu jatuh pada bayang-bayang inti bulan itu jatuh pada bumi. Gerhana matahari sebagian itu terjadi jika bayang-bayang penumbra itu jatuh pada bumi. Sehingga ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian atau parsial, dan ada gerhana matahari cincin. Di sini proses terjadinya gerhana matahari, baik itu total maupun parsial atau sebagian. Nah, proses terjadinya gerhana matahari cincin, ya. Jadi gerhana matahari kan ada 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari parsial atau sebagian, dan gerhana matahari cincin. Fenomena gerhana matahari cincin itu terjadi pada saat bulan menghalangi sinar matahari dan bayangannya berada di atas bumi. Kita tahu bahwa bulan tidak sepenuhnya mengaburkan matahari karena letak bulan lebih jauh dari biasanya. Akibatnya, matahari tidak mengalami gerhana total, namun meninggalkan cincin api di tepinya. Seperti ini. Ada cincin api di tepinya ini. Gerhana ini bersamaan dengan fase bulan baru. Ini kemarin bisa kita lihat tepatnya pada tanggal 10 Juni 2021 dengan jarak itu adalah sekitar 404.000 km dari bumi. Bulan di sini membentuk konjungsi dengan matahari dan juga Merkurius, sehingga dapat disebut juga dengan konjungsi tipe bulan, Merkurius, dan matahari. Meskipun hal ini tidak dapat diamati secara kasat mata karena kecemerlangan yang rendah. Kemudian gerhana bulan, ya. Gerhana bulan itu terjadi jika bayang-bayang bumi itu jatuh ke bulan. Ya. Ada seperti pada gerhana matahari, juga ada gerhana matahari bulan sebagian, dan juga ada gerhana bulan total. Ya. Gerhana bulan total terjadi jika bayang-bayang bumi itu bayang-bayang inti bumi atau umbra itu jatuh menimpa bulan, sehingga terjadi gerhana bulan total. Sehingga pada waktu bulan purnama, maka bulan itu tidak terlihat sama sekali. Itu terjadi karena bayang-bayang inti atau umbra dari bumi itu menimpa bulan. Berikutnya adalah kalor, ya. KD-nya adalah 3.4, menganalisa konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Indikatornya adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang pengaruh kalor terhadap suhu benda. Peserta didik mampu menjelaskan tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Kalornya adalah salah satu bentuk energi, ya. Kata lain kalor itu adalah panas. Jadi panas atau kalor itu sama saja. Satuan kalor adalah joule atau kalori yang disebut dengan kal. Kalau di pelajaran IPA itu kal atau kalor itu sama saja. Pengaruh kalor terhadap suhu benda. Jika suatu benda menyerap kalor, maka suhu benda akan naik. Dan jika suatu benda melepas kalor, maka suhu benda akan turun. Kita lihat gambar di sini, ada air panas, kemudian ada es batu, ya. Kalau itu dicampur, maka air panas ini akan melepaskan kalor, dan es batu ini adalah menerima kalor. Sehingga yang terjadi jika air panas dicampur dengan es batu, maka akan menghasilkan air hangat.
beberapa perubahan wujud benda yang melepaskan kalor. Yang pertama adalah membeku, ya. Membeku ini adalah proses perubahan dari zat cair menjadi zat padat, ya. Supaya ini menjadi es batu, maka ini kan harus melepaskan kalor supaya suhunya menjadi lebih rendah. Kemudian mengembun, itu adalah proses perubahan dari zat gas menjadi zat cair. Kemudian mengkristal adalah proses perubahan wujud zat dari zat padat menjadi zat gas. Ini gambarnya adalah kapur barus, ya. Kemudian perubahan wujud zat benda yang memerlukan kalor ini adalah menyublim, ya. Kemudian menguap itu adalah proses perubahan wujud benda dari zat cair menjadi zat gas. Kemudian mencair adalah proses perubahan wujud benda dari zat padat menjadi zat cair. Di sini perubahan kalor terhadap perubahan wujud benda. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Ada yang menerima kalor, ada yang melepaskan kalor. Kemagnetan. Lanjut ke kemagnetan. KD-nya untuk kemagnetan 3.5, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik magnet. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan benda apa saja yang dapat ditarik magnet dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik magnet. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat kutub magnet. Asal-usul kemagnetan. Jadi magnet itu berasal dari kata magnesia. Magnesia ini merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil di mana ditemukan batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kemudian bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas, di mana kompas itu kita juga menggunakan magnet. Jadi bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200. Kemudian definisi magnet, sekali lagi sudah saya jelaskan tadi, definisi magnet adalah benda yang dapat menarik logam. Karakteristiknya, magnet ini terbuat dari logam, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang senama akan tolak-menolak, sedangkan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Benda yang ditarik magnet itu adalah klip, kertas, isi staples, sendok, stainless steel, paku besi, dan aluminium. Benda yang tidak dapat ditarik magnet yaitu pensil kayu, penggaris, plastik, cincin emas, kawat, tembaga, penghapus karet. Sifat-sifat kutub magnet tadi sudah saya sebutkan bahwa magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini berada pada ujung-ujung magnet, ya. Jadi sifat tolak-menolak dan tarik-menarik itu berada pada ujung-ujung magnet. Kutub yang tidak senama jika didekatkan itu akan tarik-menarik. Misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sebaliknya, kutub yang senama apabila didekatkan akan terjadi tolak-menolak. Demikian
yang bisa saya sampaikan pada materi Breaking Course MPLS, masa pengenalan siswa baru SMP Negeri 1 Bareng, tahun pelajaran 2021-2022. Kondisi masih belum aman, masih belum normal, pandemi COVID-19 masih berlangsung, sehingga mau tidak mau pembelajaran kita laksanakan secara daring. Meskipun secara daring, tetap semangat anak-anak ya. Kita songsong masa depan dengan penuh semangat. Saya berharap kalian meskipun pembelajaran secara daring tetap berbuat yang terbaik untuk SMP Negeri 1 Bareng. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran Breaking Course khususnya mata pelajaran IPA. Sekali lagi materi ini akan disampaikan secara berjenjang dari kelas 7 sampai kelas 9. Karena sifatnya perkenalan, kalau kalian tidak bisa nanti akan dibahas akan lebih dalam lagi di kelas 7, 8, dan 9. Ada kurang lebihnya saya menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.